Baik, salam untuk kita semua. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan sebuah materi perdagangan internasional tentang pengaruh ekuilibrium sebagian subsidi ekspor. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri, nama saya Amnon Kolmusu, NPM 12170040. Pengertian subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah jenis subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada perusahaan ketika mengekspor barang ke luar negeri. Tujuan pemberian subsidi adalah agar pengekspor dapat menjual barang di luar negeri dengan lebih murah sehingga lebih kompetitif. Subsidi ekspor merupakan bentuk keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada eksportir domestik untuk barang atau jasa tertentu. Kebijakan ini secara umum bertujuan untuk merangsang ekspor, tetapi ekonomi pasar bebas menganggap bahwa subsidi ekspor mengganggu mekanisme pasar bebas. Kebijakan ini dapat mengakibatkan pola perdagangan yang berbeda dari yang ditentukan oleh keunggulan komparatif. Pengertian subsidi juga dapat diterapkan di bidang perdagangan internasional, yaitu bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan industri eksportir untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari ke negara yang berkembang. Pada slide yang berikut, efek terhadap penciptaan kesejahteraan ekonomi. Jika yang mengekspor adalah negara besar, subsidi ekspor akan menghasilkan penurunan harga dunia. Hal ini karena pasukan global akan cenderung meningkat. Ekonomi lokal akan mengalami kerugian kesejahteraan, tetapi penurunan harga dunia akan meningkatkan kesejahteraan di negara lain atau sebagian dari subsidi akan ditransfer ke luar negeri. Sebaliknya, jika negara pengekspor adalah negara kecil atau pengambilan barang, harga domestik akan naik dengan jumlah per unit subsidi. Namun, total kerugian dalam kesejahteraan di negara pengekspor akan lebih kecil dari kerugian yang akan terjadi jika negara itu adalah pencari harga. Slide berikut, jenis pemberian subsidi. Subsidi langsung. Pengertian subsidi langsung adalah subsidi yang melibatkan pembayaran berupa dana aktual kepada individu, kelompok, atau industri tertentu. Subsidi langsung ini bisa memberikan keuntungan kepada penerimanya karena mereka bisa merasakan manfaat subsidi secara langsung. Subsidi tidak langsung. Pengertian subsidi tidak langsung adalah subsidi yang tidak memiliki nilai moneter yang telah ditentukan sehingga tidak melibatkan pengeluaran aktual. Kebijakan subsidi tidak langsung mencakup beberapa kebijakan penurunan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat yang menjadi sasaran subsidi bisa membeli barang tersebut dengan harga di bawah harga pasar. Yang berikut, manfaat dan jenis subsidi. Yang pertama, subsidi bisa membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga pasaran. Dengan subsidi penurunan harga, masyarakat golongan bawah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan berangsur-angsur mengalami peningkatan kualitas ekonomi. Menjaga daya beli masyarakat. Subsidi juga bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas mereka. Memiliki manfaat pula untuk meningkatkan produksi barang dan jasa yang kompetitif terhadap barang dan jasa dari luar negeri, membantu mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha di tengah ketidakpastian iklim bisnis. Yang berikut, kurva subsidi ekspor. Gambar di atas adalah pengaruh kebijakan subsidi. Sebelum ada subsidi, yang pertama, harga setinggi 0,1. Setelah ada subsidi, harga setinggi 0,2. Akibatnya, harga barang tetap 0,1. 2.
Jumlah produksi dalam negeri sebesar 0Q1. Setelah ada subsidi, jumlah produksi dalam negeri sebesar 0Q2. Akibatnya, produksi dalam negeri meningkat Q1, Q2. Yang ketiga, jumlah barang di pasaran atau permintaan konsumen 0Q3. Setelah ada subsidi, jumlah barang di pasaran atau permintaan konsumen 0Q3. Akibatnya jumlah barang di pasar tetap sebesar 0Q3. Yang terakhir, 4. Impor barang Q2, Q3. Setelah ada subsidi, impor barang Q2, Q3. Akibatnya impor barang turun Q2, Q3. Besarnya subsidi total adalah P1, P2, BC. Baik, inilah hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.